Shalom. Selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang mengikuti ibadah langsung di gereja maupun yang mengikuti live streaming. Sebelum kita mulai ibadah pada minggu hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat begitu banyak berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan atas hal-hal yang boleh kami lewati seminggu yang lalu ya Bapa. Kami menyadari betapa besar kasih-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kalau kami boleh tiba di tempat ini Tuhan, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun Tuhan Yesus. Itu hanya karena kasih-Mu yang melimpah bagi kehidupan kami satu persatu Bapa. Bapa ampunilah kami Tuhan atas begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat Tuhan. Seringkali kami melupakan Engkau dan seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Bapa. Kiranya Engkau saja ya Bapa yang melayakkan kami, mengampuni, menyucikan kami Bapa, agar kami layak untuk beribadah dan memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa sepanjang ibadah pada minggu sore hari ini Tuhan. Kami membawa seluruh pergumulan kami ya Bapa, apapun yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan ya Bapa dan apa yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ya Bapa yang menyampaikan firman. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan keluar dari tempat ini ya Bapa, kami dapat menjadi garam dan terang bagi lingkungan kami di sekitar kami ya Bapa. Kami mampu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, kini dan selamanya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita muji Tuhan dari buku ND nomor 18 ayat yang pertama dan kedua. Ungkap bahal nama mulia. Ungkap bahal nama mulia, bagas di debat kaki. Ai tu si doa naik mulia dan itu jemaat persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan ayat yang kedua. Maroa Tuhanmu, Roma Hojo. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa.
ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau memberitakan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan dunia. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh sebab anugerah-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan memberikan berkat yang begitu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami ya Bapa, dan semakin hari semakin bertambah. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu.
Dengarlah hukum Tuhan bagi kita di minggu hari ini yang diambil dari hukum keempat beserta maksudnya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk dapat melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar.
Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sekalipun kami berjalan dalam lembah yang gelap, kami tidak takut sebab Engkau adalah Allah yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah-Ku yang setia.
Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allah-Mu yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allah-Mu yang setia. Epistel bagi kita di minggu hari ini diambil dari kitab Ibrani 12 ayat 18 sampai ke ayat 29. Mari kita membacanya secara responsoria. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan Singing Glory, Praise the Lord. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Amang Inang, Naposo Bulung yang mengikuti ibadah di dalam gereja maupun mengikuti ibadah melalui YouTube. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Warta jemaat bagi kita Minggu 21 Agustus 2022. Nama minggu pada hari ini adalah Minggu ke-10 setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. Warta kedua, berita kelahiran. Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Sandro Maruli Tua Sihombing, Ibu Cynthia Jane Claudia Buru Simamora. Alamat Jalan Komplek Kostrat, Jalan Dharma Putra 6, RT 7 RW 7, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tuanya. Warta ketiga, pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Martin Gregory Debataraja, putra dari Bapak Ronald Hasiholan Simamora, Ibu Martina Burumar Paung. Alamat Jalan Pelita 1 nomor 39 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Masuk Banjar Kampung Perigi. Warga Jemaat HKBP Kebayoran Lama.
dengan tunangannya Julia Santalia T. Bursiahan, Buru putri dari Bapak Tunggul Siahan almarhum, ibunya Rusiana almarhum. Alamat Jalan Pengantin Ali RT 9 RW 6 Ciracas, Jakarta Timur. Warga Jemaat HKBP Harja Mukti Resort Paulus Depok. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pukul 9 di Gereja HKBP Kebayoran Lama. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Warta keempat, pelepasan CD tahun ajaran 2021 dan 2000 sampai 2022. Pada hari ini, Minggu tanggal 21 Agustus 2022, pada kebaktian pukul 7 WIB telah dilaksanakan pelepasan CD bagi 37 anak dengan rincian laki-laki berjumlah 17 orang, perempuan 20 orang yang telah belajar selama 1 tahun. Setelah selesai acara pelepasan CD, langsung dilanjutkan dengan perjamuan kudus bersama dengan orang tua. Warta kelima, pertukaran mimbar HKBP sedistrik 8 DKI Jakarta. Pada hari ini, Minggu tanggal 21 Agustus 2022, secara serentak diadakan pertukaran mimbar atau pelayan firman sedistrik 8 DKI Jakarta. Yang berkhotbah pada kebaktian pukul 11 WIB adalah Amang Pendeta Advent Leonard Nababan, Doctor of Ministry dari HKBP Tanah Tinggi Resort Suprapto. Dan pada kebaktian sore hari ini dipimpin oleh Amang Pendeta Joshua Martua Frandika Aritonang STH dari HKBP Cawang Resort Sutoyo. Sementara untuk Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH melayani di HKBP Resort Kebayoran Selatan, dan Inang Pendeta Jojor Burupardede MTH melayani di HKBP Resort Cipayung Cilangkap. Persembahan sesudah khotbah pada hari ini akan diantarkan ke depan altar yang diperuntukkan untuk membantu kegiatan di Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Warta ke-6, undangan seminar AMA Sedistrik 8 DKI Jakarta. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengadakan seminar kesehatian kaum bapak dengan tema Pola Hidup Sehat dan mengundang 3 orang AMA dari Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama Distrik 8 DKI Jakarta untuk mengikuti acara seminar tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pukul 8 WIB sampai selesai, bertempat di Aula SMK Prestasi Prima Cipayung, Jakarta Timur. Yang menjadi utusan dari HKBP Kebayoran Lama dalam seminar tersebut adalah pertama, Sintua R. Pakpahan, yang kedua, Amang Dr. Andes A. Simanjuntak, dan yang ketiga, Amang A. Batubara. Warta ke-7, Rapot Sinode Distrik 8 DKI Jakarta, HKBP Distrik 8 Jakarta Raya akan mengadakan Sinode Distrik 2022 dengan tema Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Tuhan, hukum Kristus, diambil dari Galatia 6 ayat 2 dengan subtema melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan, HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanan di era digitalisasi. Akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Sabtu tanggal 24 sampai dengan 26 Agustus 2022 dan diwakili oleh Amang Pendeta J. Sitindaun MTH, yang kedua Amang Sintua Yansen Pasaribu, dan yang ketiga Amang Desmond Parusip, dan akan berangkat mengikuti Sinode Distrik 2022 tersebut bertempat di Green Forest Hotel Bogor. Kita doakan kiranya acara Sinode Distrik 2022 dapat berjalan dengan baik. Warta ke-8 atau warta terakhir, pendaftaran perlombaan. Mulai hari ini sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022 dalam rangka merayakan HUT Gereja dan Pesta Gotilon, maka dengan ini panitia perlombaan tahun kesehatian 2022 membuka pendaftaran bagi jemaat yang ingin berpartisipasi mengikuti perlombaan. Pendaftaran melalui Sintua Banjar masing-masing. Untuk formulir pendaftaran akan disampaikan kepada Sintua Banjar masing-masing. Adapun jenis-jenis perlombaan yang akan diadakan adalah pertama, bulu tangkis atau badminton, di mana setiap Banjar akan mengirimkan 1 tim untuk mewakili Banjar.
Dalam satu tim digabungkan antara anak poso dan dewasa. Kategori yang akan dipertandingkan adalah tunggal putra, tunggal putri, dan ganda campuran. Perlombaan kedua, catur. Pertandingan catur ama bergu setiap Banjar mengirimkan satu tim yang terdiri dari 3 anggota. Pertandingan ketiga, tenis meja. Setiap Banjar mengirimkan satu tim untuk mewakili Banjarnya. Dalam satu tim digabung antara anak poso dengan dewasa. Kategori yang dipertandingkan adalah tunggal putra, tunggal putri, dan ganda campuran. Pertandingan keempat, perlombaan pidato tentang gereja. Untuk pertandingan ini telah diatur oleh guru-guru sekolah minggu. Demikianlah warta jemaat pada hari Minggu ini. Warta yang tidak kami bacakan dapat dilihat dalam stensilan yang ada pada kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 408 di Jalan Kuku diiring. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang besar. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku membubu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Biasanya seperti itu kalau sekolah minggu. Tapi senang sekali boleh berjumpa dengan kita semua di sini. Karena ini yang pertama kali bagi kami untuk datang ke gereja ini dan juga bersekutu di dalam firman Tuhan. Maka kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Walaupun tadi sudah dibacakan, tapi izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pendeta Joshua Martua Frandiko Aritonang Opusunggu. Panjang sekali memang. Ya karena orang Batak begitu ya. Ada nama dari Bapak, kemudian ada nama lagi dari Opung dari Bapak. Ada lagi nama dari Opung dari Mama, makanya jadi panjang seperti itu. Tapi biasanya disingkat aja, Pendeta Joshua Aritonang. Mama saya Borusitorus,
Kalau bapak saya marga Tongdo Haritonang ya. Tongdo Haritonang. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Paling bontot lah. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua sudah pada menikah. Yang keenam, puji Tuhan belum. Ya. Jadi ini bukan promosi sebenarnya. Ya. Kalau promosi itu 085358589009 itu. Iya. Saya melayani di HKBP Cawang, Resort Sutoyo. Sering sekali orang menyangka atau mengira HKBP Cawang itu HKBP Sutoyo. Ya. Sebenarnya itu beda. HKBP Cawang adalah cabang atau pagaran daripada HKBP Sutoyo. Itu adalah gereja yang berada di pinggiran Kali Ciliwung. Ya. Kalau kita lewat dari MT Haryono, kemudian bertemu dengan gedung MT Haryono, Indomobil, Wika, kemudian di sana di belakang gedung itu ada dua gereja kecil. Satu gereja HKBP Cawang, satu lagi gereja MT Haryono. Dan saya melayani di gereja HKBP Cawang, di sana sudah 3 tahun 5 bulan. Jemaat di sana 66 kakak. Dari 66 kakak itu ada 30 kakak, 32 kakak yang lansia. Jadi gereja itu ada sesungguhnya karena fanatisme mereka saja. Orang tuanya dulu di situ, Sintua, kemudian anaknya juga jadi Sintua di situ. Mereka juga sudah dari luar, tetapi mereka karena kecintaannya terhadap gereja itu, di situ mereka terdidik, di situ mereka malua, dan di situ mereka diberkati. Mereka kemudian memilih untuk bergereja di sana. Sehingga gereja itu ada karena memang fanatisme daripada mereka terhadap gereja itu. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya gereja itu diapit 2 gereja besar. Sebelah kanan Tebet, sebelah kiri HKBP Sutoyo, Resort Cawang. Jadi kalau mungkin ada jemaat yang ingin datang bertambah atau gereja, semuanya akan mengarah kepada HKBP Tebet atau juga ke HKBP Sutoyo. Orang tua saya tinggal di Balige, saya anak pendeta, tapi bapak saya sudah pensiun 2 tahun lalu. Mereka tinggal di Balige. Kalau kita mengetahui HKBP Balige, rumah sakit Balige, maka rumah dekat di sana. Dekat itu. Itulah sedikit perkenalan dari saya buat kita Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya sekali lagi percaya bahwa sesungguhnya tidak ada yang kebetulan. Ini semua ketika Tuhan memperbolehkan segala sesuatu terjadi, sesungguhnya ada tujuan dan rancangan Tuhan di sana. Pasti ada rancangan Tuhan di sana. Apakah itu suka, apakah itu duka, semua ketika diperbolehkan untuk terjadi, maka ada rancangan Tuhan di sana. Dan rancangan Tuhan bagi kita hari ini adalah kita diarahkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini melalui Yesaya 58 ayat 9b hingga ayatnya yang ke-14. Marilah kita buka Alkitab kita dan kita membacanya secara responsoria. Demikianlah sabda Allah. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik
dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, demikian pembacaan firman Tuhan. Teks kita atau minggu kita hari ini diikat oleh satu tema, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai warga gereja, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, satu kata ini, ibadah, pasti sangat dekat dengan kita. Dan pasti kita sering mendengarnya. Bahkan tidak hanya mendengarnya saja, saya percaya orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang rajin beribadah. Amin. Saya percaya orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang rajin beribadah. Kenapa ketika saya mengatakan itu ada beberapa orang yang senyum? Apakah di sini ada yang hanya baru kali ini beribadah? Ya. Tetapi saya percaya bahwa kita di sini adalah orang-orang yang rajin beribadah. Beribadah di tempat pekerjaan kita, beribadah di tengah-tengah keluarga kita, beribadah di gereja ini, atau mungkin beribadah sendiri, saat teduh sendiri, berdoa sendiri, memiliki waktu-waktu tersendiri. Saya percaya itu. Tetapi jika ditanya, apakah arti ibadah itu? Apakah arti ibadah itu yang sebenarnya? Apakah atau jangan-jangan sesungguhnya kita tidak melakukan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan kita tidak beribadah berangkat dari kedalaman hati, ketulusan hati, kebulatan hati untuk bertemu dengan Tuhan? Atau jangan-jangan ibadah kita itu hanya untuk supaya terlihat rohani saja, dilihat orang lain? Atau karena teman-teman mungkin beribadah, malulah kalau misalkan saya tidak beribadah. Atau mungkin dengan motivasi-motivasi yang lain lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin dalam jawaban yang lain, kalau ditanya apakah ibadah itu, mungkin kita akan menjawab ibadah itu adalah sebuah ritual di mana di sana ada susunan lagu, ada kemudian pengakuan dosa, ada hukum Taurat, ada epistel, ada kemudian pembacaan firman Tuhan sebagai evangelium, kemudian ada persembahan. Ya, mungkin kita bisa berkata seperti itu. Benar, itu adalah ibadah. Ibadah ritual. Tetapi hari ini kita ingin diingatkan kembali. Kita ingin diberitahukan kembali, jangan-jangan kita sedang melakukan ibadah yang tidak sebenar-benarnya ibadah. Hati-hati, mungkin bisa saja dengan ibadah kita sesungguhnya, Tuhan tidak berkenan dengan kita. Tuhan tidak berkenan dengan apa yang kita lakukan ini. Tuhan tidak berkenan dengan apa yang kita perbuat ini. Bahkan persembahan kita mungkin, siapa tahu Tuhan tidak berkenan. Maka hari ini kita dipanggil, kita diingatkan, kita ingin ditunjukkan. Ibadah yang benar itu seperti apa sebenarnya? Kalau kita baca di dalam bahasa Batak, Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah sebuah teguran kepada bangsa Israel. Pisang-pisang dikatakan. Pisang-pisang tu jolma marhadaulaton si Paula. Ya. Kalau di dalam teks kita, pasal 58 itu dikatakan kesalehan yang palsu dan yang sejati. Sesungguhnya ini adalah sebuah teguran kepada bangsa itu.
Kenapa mereka ditegur? Apakah mereka tidak beribadah? Sangat beribadah. Mereka sangat rajin beribadah. Bahkan firman Tuhan, mereka selalu gumuli. Hukum Taurat mereka selalu lakukan. Kalau kita membaca di dalam ayat 2 sampai ayat 5, apa yang dikatakan di sana, kita bisa melihat gambaran bagaimana mereka di dalam kehidupan ritual mereka tidak ketinggalan. Dikatakan di dalam ayat 2. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Artinya mereka berpuasa. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ada ketidakadilan di sana. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Ada ketidaksemena-menaan di sana. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki? Dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan puasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Saudara-saudara, dari sana apa yang bisa kita lihat? Ternyata mereka beribadah. Mereka cukup rajin. Dari ayat 2 sampai 5 itu kita bisa melihat mereka mencari Tuhan dan mereka gemar untuk mencari jalan Tuhan, untuk mengenal jalan Tuhan. Bukan hanya itu, mereka juga tidak meninggalkan hukum Tuhan. Bahkan mereka memikirkan, selalu bergumul dan mencari hukum yang benar yang mana ini. Ada kemauan mereka, ada niat yang luar biasa. Itu luar biasa itu Bapak Ibu. Tidak hanya itu, mereka juga berpuasa dengan menyiksa diri. Tidak makan, tidak minum, merendahkan diri, berpakaian karung, tidur di atas abu, dan lain sebagainya. Mereka melakukan itu. Saudara-saudara, coba kita bayangkan kalau ada di antara kita yang melakukan itu. Hari-harinya setelah pulang kerja mungkin dia langsung membuka Alkitab, membaca buku-buku teologi, membaca buku renungan, ingin mengenal jalan-jalan Tuhan, mengenal hukum-hukum Taurat. Saya pikir dia adalah orang yang bisa kita katakan orang yang paling rohani. Dalam statusnya semua rohani-rohani. Setiap hari, wah ini benar-benar rohani nih. Iya. Mungkin bisa kita katakan demikian. Tetapi mari kita lihat, kenapa Tuhan menegur mereka. Kalau tadi kita sudah menemukan bahwasannya sesungguhnya bukan mereka lemah dalam ibadah ritual mereka di gereja. Bukan. Tapi apa? Kita bisa melihat, ternyata ibadah ritual tidak selaras dengan ibadah aktual. Ibadah ritual tidak selaras dengan ibadah aktual. Mereka hanya terlihat rohani pada hari Minggu, tetapi pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mereka kembali kepada kehidupannya yang sebelumnya. Dan Tuhan tidak senang akan hal itu. Yang diinginkan Tuhan adalah keselarasan antara ibadah ritual dengan ibadah aktual. Mungkin kalau kita pernah ke HKBP Kebun Jeruk, kalau tidak salah, ingat saya melihat di sana di gerbang, ketika kita mau keluar, ada tulisan, selamat menunaikan ibadah. Selamat menunaikan ibadah. Justru ketika tulisan itu ada, bukan ketika kita mau masuk, tetapi ketika kita mau pulang. Itu benar-benar luar biasa sekali. Artinya apa? Itu adalah sebuah ingatan bagi kita, sebuah peringatan, kalimat yang menuntun kita bahwa ibadah yang
aktual itu kita akan lakoni, kita akan lakukan ketika kita sepulang daripada gereja ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah evaluasi bagi kita. Jangan-jangan persekutuan kita ini bisa saja menjadi sebuah pengasihan bagi orang lain. Itu juga hati-hati. Persekutuan itu juga bisa menjadi pengasihan bagi orang lain. Bagaimana caranya? Saya sudah menemukan itu. Di beberapa gereja atau mungkin, dan tidak hanya di satu gereja, tapi banyak. Ada persekutuan, mungkin ada beberapa grup yang eksklusif, sehingga orang lain merasa terasingkan. Mereka merasa rohani, tetapi di samping, di luar itu, ada banyak orang yang kemudian merasa rendah diri ketika bertemu mereka. Itu juga kemudian menjadi sebuah kehati-hatian. Jangan-jangan ibadah kita itu menjadi luka kepada orang lain. Sehingga itu juga menjadi sebuah perhatian bagi kita. Bapak Ibu, ketulusan hati di dalam ibadah ritual kita hendaknya selaras dengan ibadah aktual kita. Ketika saya pergi ke tempat opung saya di Silando. Jadi Silando ini adalah sebuah desa di Bandara Silangit. Kita tahu Bandara Silangit? Mungkin dari antara kita pernah ke sana. Dari sana berjalan 5 menit ke dalam, kita menemukan banyak sekali gereja di sana. Berjarak 20 meter, 30 meter sudah kita menemukan gereja. Tidak sulit menemukan gereja di sana. Sepintas kalau kita melihat itu, oh luar biasa. Warga di sini orang-orang yang religius sepertinya. Iya kan? Tetapi kalau kita mau melihat lebih dalam, kenapa bisa banyak gereja di sana? Alanya hado. Karena ternyata itu terbentuk oleh persoalan dari gereja-gereja sebelumnya. Sehingga kalau banyak gereja di sana, bukan karena niat untuk benar-benar berangkat dari hati untuk membangun gereja, tetapi sesungguhnya itu ada karena persoalan, amarah, dan segala macamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, coba kita pikirkan kembali, kalau di gereja itu terjadi, apalah arti ibadah kita itu? Dan itulah yang membuat Tuhan marah. Kenapa demikian? Sesungguhnya Tuhan melihat sampai ke kedalaman hati kita, Bapak Ibu. Termasuk di dalam teks ini, Tuhan melihat apa yang Tuhan lihat. Yang pertama, walaupun mereka rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, memberikan persembahan tidak kalah, tetapi Tuhan tidak melihat adanya dampak, tidak melihat adanya buah, hasil daripada peribadahan tersebut. Tidak ada pertobatan di sana. Tahu Bapak Ibu, kalau saudara-saudari gereja di HKBP Sutoyo, apalagi pukul 18, itu banyak sekali orang gereja. Apalagi sebelum COVID kemarin, bisa sampai 1.300 orang. 1.300 orang di gereja HKBP Sutoyo. Semua full, sebelah kanan full, sebelah kiri full. Ada ruangan di sebelah kiri yang harusnya kosong, kemudian itu harus diisi karena banyaknya orang. Tangga untuk naik ke lantai 2, semua jadi duduk di situ. Karena tidak ada lagi kursi. Ada konsistori yang seharusnya itu kosong, tetapi itu harus diisi lagi, kemudian dibuat TV. Dan bahkan sewaktu-waktu bisa saja sampai keluar ruangan, bisa sampai banyak sekali orang tumpah ruah. Di gereja Cijantung, tadi siang saya juga berkhotbah di sana, banyak juga orang yang gereja di sana. Termasuk di sini, kita sudah termasuk banyak juga di sini. Tetapi pertanyaannya, apakah ada dampak daripada ibadah-ibadah kita itu? Apakah ada hasil dari ibadah-ibadah kita itu? Apakah ada pertobatan di sana yang terlihat di dalam hidup kita? Atau sama aja, kita datang A,
kemudian kita pulang juga A. Tidak ada perubahan, tidak ada kebaharuan dalam hidup kita. Bila sesungguhnya kita beribadah, Tuhan memanggil kita bukan hanya ritual, tetapi aktual. Dimulai dari mana? Kita bisa mulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian ke sekeliling. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kemudian lagi membuat Tuhan marah? Mereka berdoa, mereka beribadah, tetapi dampak dari ibadah yang dilakukan itu hanya terlihat di dalam ketika mereka beribadah. Kalau pas beribadah, dia sungguh bernyanyi dengan hikmat. Di satu lagu-lagu tertentu karena membutuhkan energi yang kuat, urat-urat lehernya sampai keluar. Karena begitu menikmati lagunya. Satu masa tertentu bisa saja dia sampai bahkan menangis. Tersentuh oleh ibadah itu. Tetapi kalau tidak adanya dampak perubahan sepulang dari gereja ini, yang kita lakoni di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sia-sialah ibadah yang dilakukan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin daripada khotbah hari ini adalah Tuhan memanggil kita untuk menyelaraskan ibadah ritual dengan ibadah aktual. Itu dikemas dalam satu topik, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan itu? Itu yang menjadi kemudian pertanyaan. Saya menyederhanakannya dengan satu kalimat, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah jadikan hidupmu berarti. Jadikan hidupmu berarti Bapak Ibu. Cukup sederhana saja. Jadikan hidupmu berarti. Jadikan hidup ini berarti. Dengan apa kita menjadikan hidup ini berarti? Gampang. Yang pertama adalah selalu libatkan Tuhan dalam setiap detik hidup ini. Kita tidak hanya melibatkan Tuhan ketika kita beribadah di sini, tetapi sepulang dari ruangan ini, kita melibatkan Tuhan. Kalau kita sudah melibatkan Tuhan, di sana sudah pasti ibadah yang benar. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena apapun yang kita lakukan, bila itu sudah bersama-sama dengan Tuhan. Sekecil apapun pekerjaan yang kita miliki, yang kita lakukan, bila itu sudah bersama dengan Tuhan, maka itu adalah pekerjaan yang berarti. Tetapi sebesar apapun, sehebat apapun yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan di dalamnya, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Bahkan itu bukan diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, bagaimana kita untuk melakukan ibadah yang benar? Jadikan hidup ini berarti dengan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap detik hidup ini. Kenapa harus melibatkan Tuhan dalam setiap detik hidup? Bapak Ibu, itu karena sering sekali kita lupa akan identitas kita siapa. Kalau kita mengingat identitas kita siapa, kita mengingat dan kalau kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, identitas kita pasti akan selalu nempel di otak kita, di pikiran kita setiap waktu. Oh, saya Kristen, saya pengikut Kristus. Tetapi karena lupa, maka kita gampang marah, kita mungkin gampang meluapkan amarah, kita mungkin gampang berburuk sangka, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Itu karena lupa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena lupa akan identitasnya. Kenapa dia bisa lupa akan identitasnya? Karena dia tidak melibatkan Tuhan selalu dalam dirinya. Oleh karena itu, mari libatkan Tuhan. Kenapa ada orang yang dengan mudah bisa marah, kemudian bahkan ada orang yang menyakitinya, dia balas 2 kali lebih besar, lebih sakit daripada apa yang diperbuat kepadanya. Karena dia lupa bahwa dia mengikut Kristus. Kalau dia ingat Kristus, bahkan ketika dia disalibkan, Kristus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau kita mengingat bahwa kita adalah memiliki identitas pengikut Kristus, kita akan mengingat itu. Tetapi keakuan
egoisme lebih menonjol dalam diri kita merasa direndahkan, maka kita kemudian memiliki amarah yang lebih besar lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya menahan diri ketika kita melibatkan Tuhan, tetapi dengan melibatkan Tuhan, mengisi Tuhan dalam hidup kita, kita akan dituntun berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi kita akan ditopang, kita akan dikuatkan ketika menghadapi pergumulan yang berat sekalipun. Kita tidak akan mudah langsung putus asa, langsung kemudian putus pengharapan. Tidak seperti itu. Orang-orang yang melibatkan Tuhan di dalam hidupnya, dia pasti akan berpengharapan, dia pasti akan kuat, dia akan kokoh untuk menghadapi tantangan. Saudara-saudara, saya punya teman nih, ketika saya kuliah, ini tahun 2011, 2011, kejadiannya 2011, saya punya teman di asrama, ya asrama STT HKBP Pematang Siantar. Ibu tahu kamu udah STT HKBP Siantar? Ibu tahu kan? Namanya juga satu asrama, kita tahu nih, apa yang terjadi di teman satu kamar ini. Tahu lah. Jadi, satu ketika, teman saya ini punya pacar, namanya juga pacar ya. Dia karena kita di satu kamar, kita melihat dia bagaimana kesal, sedih, seperti itu. Satu ketika dia bertelepon, dan saya mendengar itu, walaupun saya pura-pura nggak dengar ya. Setelah mereka berantem, lama-lama seperti itu. Setelah mereka berantem, ada satu perkataan yang terngiang-ngiang sampai sekarang. Dan itu adalah kalimat klise yang diucapkan orang-orang yang berpacaran. Kalimat itu adalah, jangan seperti itu dong sayang, seperti itu. Kenapa sih harus putus? Aku nggak bisa hidup tanpamu, katanya. Ini benar-benar, tapi mungkin karena dia malu, dia ucapkan itu agak pelan. Tapi namanya satu kamar ya. Satu kamar, dia kemudian telungkup pakai selimut, ditutup pakai bantal lagi, masih kedengaran juga, seperti itu. Iya. Dia katakan itu tahun 2011, kemarin dia nelpon saya. Halo bro, katanya. Lagi di mana sekarang? Lah, masih hidup, saya bilang katanya. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Pada akhirnya mereka putus. Dia katakan, aku nggak bisa hidup tanpamu. Tapi kemarin dia nelpon, ternyata masih hidup. Apa yang mau saya ambil dari sana? Ternyata tanpa pacar kita bisa hidup. Tanpa Tuhan tidak. Tanpa pacar buktinya dia bisa hidup. Tetapi tanpa Tuhan, saudara-saudara, Anda tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu, jangan pernah hilang Tuhan dari dalam hidupmu. Ketika itu hilang, maka selesai sudah. Kita tidak akan bisa hidup. Tanpa ada Kristus dalam hidupmu, maka selesai sudah. Kita tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu, jangan berkecil hati bagi orang-orang yang belum punya pacar. Ya, siapa di sini yang belum punya pacar? Enggak ada yang angkat tangan? Atau semua ini perasaan punya pacar? Enggak mau jujur? Sekali lagi nih, siapa yang enggak punya pacar? Enggak ada, tapi tahu enggak beberapa dari pria di sana? Yang mana nih yang enggak punya pacar sebenarnya? Saudara-saudara, di dalam hidup kita, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, selalu libatkan Tuhan di dalam setiap detik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita beribadah yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menghasilkan buah yang terbaik. Selalu menghasilkan buah yang terbaik, Bapak Ibu.
Apapun statusmu, apapun posisimu saat ini, sebagai apa engkau di dalam hidupmu, lakukan yang terbaik. Berusaha untuk melakukan yang terbaik. Sebagai anak di tengah-tengah keluarga, lakukan yang terbaik. Karena kita tidak akan selamanya menjadi seorang anak yang belum menikah. Sebagai boru di tengah-tengah keluarga, lakukan yang terbaik kepada orang tuamu. Jangan dukakan hatinya. Tetapi selalulah memikirkan bagaimana dia supaya bersuka cita. Saya memiliki pengalaman buruk. Kalau khotbah ini lebih lama kira-kira, apakah kita atau ada yang mau pulang ini lebih cepat? Ada nggak? Kalau ada nggak apa-apa, pulang aja. Iya. Tapi mungkin ini akan agak lebih lama sedikit saja. Saya punya pengalaman seperti ini. Saya pernah melakukan satu atau menghasilkan buah yang tidak baik ketika saya mahasiswa. Sesungguhnya ini tidak terencana sebelumnya. Tetapi kejadiannya seperti ini. Satu waktu ketika kuliah di STT HKBP, sebelumnya tidak pernah ada semester pendek. Tetapi entah kenapa sewaktu aku kuliah semester 6, tiba-tiba ada program untuk melaksanakan semester pendek. Dikatakan bahwa di bulan 7 sampai Agustus atau bulan Juni sampai pertengahan Agustus akan diadakan semester pendek. Bagi orang-orang yang ingin memperbaiki nilainya, silakan ikut dan datang ke kampus. Nah, tiba-tiba kami dan beberapa teman kami berniat untuk mengikuti itu. Padahal sesungguhnya di bulan-bulan itu, karena saya adalah anak pendeta yang melayani di kampung, dan pendeta yang melayani di kampung itu harus kerja ke sawah supaya bisa menyekolahkan anaknya. Tenaga saya sangat dibutuhkan oleh bapak saya untuk ke sawah. Dan kebetulan semester pendek itu adalah masa atau waktu di mana kita harus ke sawah. Tetapi saya kemudian ikut dengan teman-teman. Saya mengutarakan kepada bapak, memberitahukan, Pak, saya ingin ambil semester pendek. Lah, kenapa? Kok bisa? Iya Pak, ada beberapa nilai C. Oh ya udahlah kalau begitu. HP gudang dupe okaulo tadi hauma katanya. Ibu tamu di bahasa Batak kan? Adong depe akau lauta. Alai dang pola bohai, kata bapak. Lau maho. Kemudian diberikan uang. Segala biayanya, uang dalam 1,5 bulan itu, biaya hidup diberikan seperti itu. Sampai di kampus, saya bertemu dengan teman-teman dan kami datang ke kantor. Ternyata semester pendek itu batal dilaksanakan. Karena apa? Karena kuotanya tidak mencukupi. Tidak banyak orang yang mau mengambil. Permasalahannya di sini, ketika itu sudah batal, saya ingin pulang. Bro, saya akan pulang dulu, balik ya. Tiba-tiba teman-teman berkata, di sini aja lah kita, katanya. Enggak enak nanti sama bapak. Enggak apa-apa lah, enggak tahu itu mereka, katanya. Ya namanya anak Medan akhirnya hancur demi kawan lah jadinya. Iya kan? Saya kemudian ikut dengan mereka. Kemudian berjalan di sana tanpa adanya proses perkuliahan selama 1,5 bulan. Tetapi karena masih berada di dalam ketakutan, saya hanya memakan biaya hidup. Untuk uang kuliah, saya tidak memakannya. Jaga-jaga bila mana nanti ketahuan, sedikit ada pembelaan. Saya nggak makan uang kuliah kok Pak. Tapi kalau nggak ketahuan, nah ini dia. Lumayan. Itu. Tetapi apa yang terjadi ketika saya pulang ke rumah? Saya pulang ke rumah bertemu dengan mama terlebih dahulu. Mama biasa aja. Disapa seperti biasa. Tetapi ada yang aneh ketika bertemu dengan bapak. Bapak hanya diam saja. Saya pura-pura nggak tahu apa-apa, walaupun dalam hati saya meyakinkan diri pasti nggak tahu itu. Walaupun terpikir dalam hati sekali-kali, jangan-jangan tahu ya. Tetapi saya meyakinkan diri lagi, nggak tahu itu. Hari pertama saya didiamkan, hari kedua saya didiamkan, hari ketiga saya didiamkan. Teman-teman,
Ternyata saya kemudian mengambil kesimpulan, lebih baik ditegur oleh orang tua daripada didiamkan. Lebih baik dimarahi 7 kali 24 jam atau kalau bisa 26 jam daripada didiamkan. Karena benar-benar kita nggak tahu mau buat apa seperti itu. Bapak itu selalu diam. Bapak selalu diam. Hari keempat, saya tanya kepada mama, "Mak, kenapa Bapak diam saja?" Tapi bahasa Batak ya, karena kami bahasa Batak di rumah. "Oma," nah gitu dong. Ai bahasa olah nasib Bapak ini, tuh. Tahu enggak? Mama saya kemudian mengatakan, "Ai di boto bapakmu do, naso jadi semester pendek mi," katanya. Ketika itu, saya langsung nyawa saya yang tadinya ada 8, tinggal 1. Iya. Bukan hanya nyawa saya yang hilang, darah saya juga tiba-tiba jatuh semua, mererakan masih sudah, amar botar bohi kan, pucat kan. Ternyata Bapak itu tahu seperti itu. Iya kan? Saya pucat. Bapak kebetulan tidak ada di rumah, sedang dalam pelayanan. Sepulang dari pelayanan, Bapak kemudian datang ke rumah. Saya langsung mengejar Bapak, saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf, nggak salah biau. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, Bapak saya orang yang keras. Walaupun pendeta, tetapi dia mendidik kami secara keras. Oleh karena itu, ketika saya mengetahui bahwa Bapak mengetahui, saya sudah mempersiapkan diri untuk menerima hook kanan, hook kiri, tampar gigi kanan. Saya sudah mempersiapkan diri untuk itu. Tetapi saya datang ke Bapak saya kemudian meminta maaf, saya menangis, benar-benar menangis. Apa yang terjadi? Bapak saya hanya diam. Dan dia menangis, dia memeluk saya. Bapak saya tidak pernah menangis, tetapi waktu itu dia menangis. Mungkin dia tidak tahu, kok bisa anak saya seperti ini. Berjudulnya Merminggu, Mertangyang Donyan, Dakola Mertangyang, mahasiswa teologi musik. Nana yang padita, iya kan? Mungkin dalam hatinya bergejolak seperti itu. Tapi apa yang dia katakan? Dia menangis, unang be ulah hosongonia mangda, kata Bapak seperti itu. Itu di luar daripada dugaan saya. Saudara-saudara, saya baru kali itu membuat orang tua saya menangis. Bukan karena prestasi, tetapi karena ya diri yang tidak benar. Saudara-saudara, itu terjadi tahun 2011. Apakah saya bisa kembali ke tahun 2011 untuk memperbaiki itu? Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Saya akan menerima itu sebagai sebuah pengalaman bahwa saya sebagai seorang anak, ketika saya mahasiswa, saya tidak menghasilkan buah yang terbaik. Oleh karena itu, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, teman-teman semuanya, apapun posisimu saat ini, selagi masih ada kesempatan, maka hasilkan buah yang terbaik, lakukan yang terbaik. Dimanapun itu, tetapi mulailah dahulu di dalam keluarga, kepada orang-orang terdekat, kepada orang tua, kemudian gereja, kemudian tempat kita bekerja, kemudian kemanapun kita melangkah. Maka dengan hal itu, kita kemudian sudah melakukan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, ini yang terakhir. Biasanya kalau pendeta sudah mengatakan yang terakhir, itu adalah satu kata yang paling dirindukan oleh jemaat. Ketika pendeta sudah mengatakan yang terakhir, yang sebelumnya ngantuk, langsung cerah kembali. Oh, udah terakhir ini, udah terakhir. Iya kan? Padahal tidak tahu bahwa sesungguhnya ini adalah yang terakhir pertama. Ada lagi yang terakhir kedua ya. Yang terakhir ketiga. Tetapi percayalah ini yang terakhir. Nah, ya. Yang terakhir adalah
Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan itu, kalau kita baca di dalam ayat 50, ayat ayat 8 itu, ayat 9 itu, selain kita tidak memfitnah, selain kita harus melakukan ibadah yang melakukan keadilan-keadilan, tetapi ada juga sebuah hadiah yang akan kita terima. Apakah itu? Tuhan akan mendengarkan doa kita. Tuhan akan membuat sukacita di dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Itu adalah satu hal yang pasti. Dan saya sudah melihat itu benar-benar ada. Ketika saya tinggal di Sihubak-Kubak, satu pedalaman dari Porsea masuk ke dalam, saya mungkin kalian tidak tahu. Malah tidak, Mang? Iya. Mungkin tidak tahu, bapak saya melayani di sana. Ada satu keluarga yang selalu dijadikan bapak saya sebagai teladan bagi kami anak-anaknya. Satu keluarga itu Marga Sitorus. Inang itu saya tidak tahu buruk apa, tetapi Amang itu Marga Sitorus. Jadi saya manggil tulang. Pekerjaan daripada Inang itu adalah berjualan kerupuk ubi yang bulat yang besar. Pernah lihat di kampung seperti itu? Pernah ya? Dan itu keranjangnya besar sekali. Setiap pagi dia berjalan, menyusuri jalan itu, dan selalu bertemu dengan saya yang ingin pergi ke sekolah, jalan kaki. Keluarga itu selalu menjadi teladan bagi kami. Yang selalu disampaikan oleh bapak saya. Ai bereng Jo, inang si aduyan katanya. Bereng makan akonai berhasil sude. Anak-anaknya semua berhasil. Tetapi sebelum itu, memang keluarga itu adalah sebuah keluarga yang benar-benar rajin beribadah. Ikut serta dalam pelayanan-pelayanan, punguan ina, pertangyangan, dan semua kegiatan-kegiatan gereja tidak pernah ketinggalan. Tidak pernah ketinggalan. Tetapi bukan hanya ibadahnya saja, orang-orang melihat keluarga itu adalah keluarga teladan yang rendah hati, disukai oleh banyak orang. Dan tahukah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, anak-anaknya semua masuk perguruan tinggi negeri. Mungkin bagi kita, masuk perguruan tinggi negeri itu adalah hal yang biasa. Tetapi bagi kami yang di kampung, kalau ada anaknya yang masuk perguruan tinggi negeri dan itu diumumkan di koran, korannya itu kalau kita pergi ke rumahnya masih di situ ya sekarang. Percaya nggak? Buktikan saja. Kalau ada anak yang dari kampung itu, yang lolos di Politeknik Negeri Medan saja pun itu, atau USU pun itu, koran pengumuman itu akan disimpan orang tuanya. Kalau kita pergi ke rumahnya sekarang, kita pasti akan melihat itu. Di Stabiloi itu, atau di Lingkari itu. Itu adalah kebanggaan daripada seorang orang tua di sana. Dan Inang itu memiliki anak 5, semuanya masuk perguruan tinggi negeri, 1 di Australia. Kalau tidak salah 2 dokter. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya melihat bahwa sesungguhnya itu bukan hanya ketekunan daripada anak-anaknya, rajin belajar. Saya percaya bahwa itu adalah akibat dari kesungguhan hati Inang itu untuk beribadah kepada Tuhan. Kesungguhan hati Inang itu untuk berdoa kepada Tuhan. Sehingga doa-doanya didengar Tuhan. Sehingga apa yang dia rindukan Tuhan berikan. Itulah kenapa di dalam ayat 9 dikatakan, ayat 8 dikatakan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Di ayat 11 atau 12, engkau akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad. Engkau akan memperbaiki dasar-dasar
yang diletakkan oleh banyak keturunan. Ayat 13, apabila engkau tidak di dalam ayat sebelumnya dikatakan di sana Tuhan menjawab apa yang menjadi doa-doanya. Tuhan memberikan sukacita bagi orang yang beribadah berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga saya percaya bukan hanya ketekunan daripada anak-anaknya, tetapi karena kesungguhan doa daripada orang tuanya. Oleh karena itu, ketika saudara-saudara berdoa, beribadah dengan benar, dan kemudian menyelaraskannya di dalam kehidupan sehari-hari, percayalah Tuhan akan menjawab doa-doamu. Tuhan bahkan akan memberikan sukacita dan kebahagiaan di dalam hidupmu. Percayalah. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini, supaya kita tidak pulang, bagaimana kita beribadah berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, jadikan hidup ini berarti. Dengan bagaimana? Libatkan Tuhan dalam setiap detik hidup kita. Yang kedua, hasilkan buah yang terbaik di dalam setiap hidupmu, apapun yang engkau miliki sekarang, apapun yang menjadi statusmu sekarang. Dan ketika itu sudah dilakukan, engkau akan menantikan sebuah hadiah dan sukacita dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di dalam Yesus Kristus kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh berkumpul di gereja ini, itu semua oleh karena cinta kasih dan pemeliharaan-Mu. Engkau memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama duduk di sini. Sebagaimana Engkau telah memelihara kehidupan kami dengan penuh kasih selama ini, kami juga memohon kiranya ke depan, Tuhan yang selalu memelihara hidup kami, Tuhan yang selalu membimbing hidup kami. Kami percaya bahwa segala apa yang kami rindukan, Tuhan akan berikan. Terima kasih Tuhan, untuk setiap cinta kasih-Mu bagi kami. Kami juga mau berdoa untuk anggota daripada jemaat HKBP Kebayoran Baru ini. Mulai daripada anak-anak sekolah minggu, remaja, pra-remaja, Naposo Bulung, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam setiap aktivitas mereka, mereka menjadi anak-anak yang rendah hati. Berkati juga setiap saudara-saudara kami yang sedang merindukan akan pekerjaan. Tuhan memberikan pekerjaan bagi mereka. Jangan kiranya mereka lekas putus pengharapan, tetapi dengan iman pengharapan teguh, memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong mereka, sehingga setiap saudara-saudara kami yang merindukan akan pekerjaan, Engkau berikan indah pada waktunya. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang merindukan akan pasangan hidup. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan pasangan hidup yang sepadan bagi mereka yang merindukan akan pasangan hidup. Kami percaya bahwa ketika Engkau menentukan waktunya, maka kami akan bersukacita juga. Oleh karena itu Tuhan, kiranya setiap yang menantikan akan pasangan hidup, beroleh pasangan hidup yang sepadan dari Engkau. Bagi setiap orang tua, kiranya Tuhanlah yang menolong setiap orang tua untuk membawa keluarganya semakin dekat kepadamu. Ajar mereka untuk menuntun anak-anaknya semakin dekat kepadamu, beribadah dengan benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kaum lansia di tengah-tengah gereja ini, Tuhan yang memberkati. Bila pun tubuh semakin lemah, tetapi iman semakin kuat, kiranya Engkau memberikan sukacita bagi setiap kaum lansia di tengah-tengah gereja ini. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau menyembuhkan. Yang sedang dalam keadaan bergumul, Tuhan menunjukkan jalan keluar. Yang sedang dalam keadaan sedih hatinya, berduka cita, kiranya Engkau Tuhan berkenan untuk menghiburkan, sehingga di dalam setiap kehidupan mereka dapat melanjutkan kehidupannya dengan mengandalkan Engkau. Ya Allah, kami berdoa untuk gereja ini, di dalam setiap pelayanannya, kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatian di tengah-tengah pangula full timer, seluruh pendeta, seluruh majelis,
dan setiap orang yang mengambil bagian untuk menjadi pelayan di tengah-tengah gereja ini. Berkati mereka untuk semakin lebih baik lagi mempersembahkan hidup mereka untuk kemuliaan nama-Mu melalui pelayanan di gereja ini. Ya Allah, kami mau berdoa juga untuk orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mengasihi kami, atau orang yang tidak mengasihi kami sekalipun. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati dan memelihara kehidupannya. Kami mengaku kami adalah orang yang berdosa, sering sekali mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu, kiranya ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, dan baharuilah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa kami ini, yang kami panjatkan melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat 1 dan ayat 3. Patau diriku oleh Tuhan. Sai patau diriku oleh Tuhan. Patau ulimi Tuhan. Suruh matang dini saur turun lagi. Memuji Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang ada di gereja ini ataupun yang mengikuti ibadah secara live streaming, kami yang melayani ibadah kita hari ini menyampaikan salam kami bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Horas.